wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka untuk talabul ilmi, dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, dan kita sekarang masuk ke dalam mas'alatun berikutnya, yaitu adalah al-lafdhu wal ma'na in ittahada fa in mana'a tasawwuru ma'nahu asy-syarikah fa juz'i. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas'alatun, masalah. Al-lafdhu, lafad itu, wal makna, dan makna, ini tahada jika bersatu, ya, jika bersatu, lafad dan maknanya jika satu kesatuan, fa in mana'a, maka jika mana'a mencegah, tasawwuru ma'nahu, penggambaran makna dari lafad tersebut, asyarikah, penserikatan, fajuz'iyun, maka disebut dengan juz'i, yang sudah kita lalui ya. Kemarin kita sudah pernah membahas apabila suatu lafad yang memiliki makna, yang makna ini tidak bisa tergambarkan adanya keserikatan padanya, maka itu namanya adalah juz'i. Seperti nama Zaid ya. Nama Zaid, Zaidun, itu lafad yang memiliki makna orang yang bernama Zaid, dan Zaid ini tidak tergambarkan kepada makna Zaid ini adanya keserikatan hal lain kecuali ada orang yang bernama Zaid. Maka ketika lafad dan makna itu seperti ini, maka disebut dengan lafad yang juz'i. Wa illa, kalau tidak, artinya tidak mencegah si makna itu terjadinya penserikatan terhadap dirinya, maka itu namanya fakulliyun, itu disebut dengan lafad kulli. Seperti lafad al-insan. Al-insan, lafaz, dia memiliki makna yang menunjukkan kepada makhluk hidup yang bisa berpikir. Yang mana makna ini tidak mencegah terjadinya keserikatan hal-hal yang di bawahnya, mencakup banyak hal di bawahnya, bisa mencakup Zaid, Muhammad, Fatimah, Aisyah, dan seterusnya. Maka itu namanya kulli, karena maknanya tidak mencegah terjadinya keserikatan yang ada pada dirinya. Maka itu namanya apa? Kulli. Fakulliyun mutawatiun inistawa, disebut dengan lafaz kulli dan mutawati inistawa, apabila istawa, selaras. Apa yang selarasnya? Yaitu selaras dari sisi makna-makna yang dikandung atau keserikatan yang dikandung dalam makna itu, yang dicakupnya itu sama dari sisi kekuatan dan kelemahan, atau dari sisi bentuknya sama, kekuatannya sama. Maka itu namanya adalah mutawati. Ya, jadi kalau mutawati itu kita melihat contoh al-insan nih. Insan kan punya tasawur di bawahnya, ada Zaid, ada Muhammad, ada Fatimah. Dan tasawur di bawahnya itu dalam level yang sama, sama-sama manusia. Ketika kita melihat orang dari kejauhan manusia, ya maka ketika didekati ya sama aja manusia. Punya kepala, punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Jadi keserikatan yang tergabung padanya adalah sesuatu yang sama. Maka disebut dengan mutawati. Nah, disebutkan oleh Syekh Mahlayan, wastawa ma'nahu fi afrodihi, maka jika makna di dalam bagian-bagian makna yang dicakupnya itu sama, sejajar seperti manusia, maka itu disebut dengan lafadz kulli yang mutawati. Mutawatiun. Mutawati itu sama dengan muwafiqun, selaras, sama dari sisi makna yang dicakupnya. Karena Zaid dengan Fatimah sama-sama manusia, nggak ada perbedaan.
Paham ya? Wa illa kalau tidak sama, ada lafadz kulli mencakup banyak makna di bawahnya, dan tetapi makna yang di bawahnya itu tidak dalam satu level yang sama, maka itu namanya musyakkik. Contoh putih, al-bayad, warna putih. Putih dalam salju itu beda dengan putih di dalam gading gajah. Dari sisi apanya? Al-asyad, kekuatannya, keterangannya. Kalau kita lihat salju, dari sisi asalnya sama-sama putih, ya putih. Tapi dari sisi sifatnya, dari sisi kekuatannya, putih salju itu lebih putih sekali ketimbang putihnya gading gajah. Sehingga terjadi kayak semacam adanya perbedaan. Nah, makanya disebut musyakkik. Musyakkik itu artinya sesuatu yang masih diragukan. Karena dia dari sisi asal seperti mutawati, maknanya sama, yaitu sama-sama putih. Tapi dari sisi sifatnya, yang lainnya, itu memiliki semacam perbedaan. Kalau kita melihat dari kejauhan putih salju dengan putih gading, itu akan kelihatan perbedaannya mencolok. Beda dengan manusia. Manusia dari manapun sama, punya kepala, kaki, tangan, dan seterusnya sama, nggak ada perbedaan. Ya. Nah, maka itu namanya apa? Musyakkik. Wa in ta'addada, jika ta'addada berbeda lafaz dan maknanya, ya. Ta'addada ini domirnya domir mustatir, jawazan takdirnya huma, kembali kepada lafaz wal makna. Wa in ta'addada, jika berbeda antara lafaz dan maknanya, fa mubayyinun, maka disebut dengan mubayyin. Contoh insan dengan faros. Insan faros lafaznya beda, maknanya juga beda. Maka itu namanya mubayyin. Sayyaratun darrajatun, mubayyin. Satu sayyarah sin ya alif rota, yang kedua darroja da ro alif jim ta. Maknanya juga berbeda, maka itu namanya mubayyin. Karena lafaz dan maknanya berbeda. Awil lafdhu faqat, atau yang berbeda hanya lafaz saja. Maknanya sama, tapi lafaznya berbeda. Famuradifun, maka disebut muradif atau sinonim. Jadi kalau sinonim itu an yakuna ma'nahu wahidan, atau ittahadal makna wa ta'addadal lafzu. Jadi kalau namanya sinonim itu maknanya satu, lafadznya beragam. Itu namanya sinonim. Wa aksuhu, dan kebalikannya. Kebalikannya itu apa berarti? Ini tahada lafzuhu wa ta'addada ma'nahu. Apabila lafadznya satu tapi maknanya beragam, maka itu disebut dengan in kana haqiqatan, jika keduanya sama-sama hakiki, fihima, pada keduanya, fa mushtarakun, maka itu namanya lafaz mushtarak. Ya, mushtarak. Jadi mushtarak itu lafadznya satu tapi maknanya banyak. Mushtarak. Contoh seperti lafaz ainun. Ainun itu satu lafaz, tapi makna yang dicakupnya bisa mata, bisa mata-mata, bisa mata air, bisa benda. Maka itu namanya mushtarak. Jika maknanya itu hakikoh, kayak ainun itu bisa bermana mata, bisa bermana mata air, dan keduanya adalah makna hakiki dari ain, maka itu disebut mushtarak. Wa illa, kalau makna yang dicakupnya itu bukan hakikoh semua, tapi hakikoh dan majaz, fa hakikotun wa majazun, maka itu adalah hakikoh dan majaz. Contoh lafaz asad. Lafaz asad itu bisa mencakup hewan buas yang memiliki taring, yang memiliki cakar, bisa juga mencakup lelaki pemberani. Cuman makna kedua ini, lelaki pemberani, itu bukan makna hakikoh, tapi makna majaz. Tapi satu lafaz asad ini mencakup dua makna ini sekaligus. Maka itu namanya mushtarak. Oke, bisa disimpulkan dari sini, paham ya? Jadi kalau ada lafaz dan makna, ya, maknanya tidak bisa maknanya itu tidak bisa tergambarkan adanya keserikatan padanya, maka namanya juz'i. Kalau ada lafaz yang bisa berserikat padanya maknanya, itu namanya kulli. Nah, juz'i kita nggak pakai nih, karena juz'i itu cuma terbatas kepada makna itu saja. Nah, lafaz kulli adalah lafaz yang mencakup banyak bagian-bagian di bawahnya, atau lafaz yang secara dhihni, secara benak, itu tidak tercegah padanya beragam keserikatan padanya. Nah, kalau lafaz kulli, makna yang dicakup olehnya sama levelnya, sama maknanya, maka namanya mutawati. Seperti insan mencakup Zaid, Muhammad, Fatimah, semua levelnya sama maknanya, yaitu sama-sama manusia. Maka namanya mutawati. Jika kemudian maknanya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka namanya musyakkik. Seperti putih. Putih salju dengan putih gading itu berbeda. Walaupun secara asal sama-sama putih. Ya, tapi secara sifatnya
Ada yang putih salju itu cek. Suara saya masih kedengaran? Masih, Ustaz. Ya. Kemudian kalau lafadznya banyak tapi maknanya satu, itu namanya murodif, sinonim. Kalau lafadznya satu maknanya banyak, itu namanya mushtarok. Seperti lafadz korun. Korun itu satu lafadz tapi maknanya dua. Bisa tuhurun suci, bisa haidun. Maka itu namanya mushtarok. Wal alamu dan nama, wal alam dan nama, ma adalah lafadz uyina yang ditujukan, musammahu kepada apa yang ditujukan, kepada apa yang ditunjukkan, kepada apa yang menjadi konotasinya. Biwad'in dengan diberikan wada, satu nama, satu lafadz kepadanya. Ya, maka itu namanya alam. Dikecualikan daripadanya alam adalah isim isyarah, isim dhamir. Isim dhamir itu kita menyebutkan konotasi, tapi bukan dengan meletakkan lafadz padanya. Tapi kita menyebutkan sesuatu menggunakan perantara kata ganti. Ya, menggunakan perantara kata ganti. Isim isyarah pun sama. Kita menunjukkan kepada sesuatu bukan dengan wada, bukan dikasih dengan lafadz, bukan dikasih dengan nama, tapi dengan melalui perantara kata tunjuk. Nah, kalau alam nama adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan satu konotasi tertentu biwad'in. Itu. Biwad'in itu apa? Masih ingat? Yaitu dengan kita meletakkan kepada makna ini satu lafadz. Zaid, Muhammad, Fatimah. Beda dengan isim dhamir itu nggak pakai meletakkan lafadz kepada makna tersebut, tapi menggunakan perantara kata ganti. Begitu juga isim isyarah. Fa in kana ta'yinuhu, jika penunjukan kepada konotasi tersebut kharijian, berada di luar dari benak kita, ya. Fa alamu syakhsin, maka itu disebut dengan alamu syakhsin. Contoh, orang di luar bernama Zaid, maka kita namakan Zaitun. Orang di luar itu namanya Muhammad, kita sebut Muhammad. Ini mah pelajaran nahwu, udah belajar kan ya? Namanya alamu syakhsin. Wa illa, kalau tidak, fa alamu jinsin, namanya alam jinsin. Jadi kalau alamu syakhsin itu kita menyebutkan nama kepada sesuatu yang memang di luar benak kita. Faktanya tuh Muhammad, maka kita sebut Muhammad, Zaid. Nah, itu namanya alamu syakhsin. Kalau alamu jinsin itu secara jenis, fakta di luar itu sama. Fakta di luar itu sama. Contoh gini, kata Usamah. Usamah itu kan nama singa, Usamah. Usamah itu secara peletakan maknanya, itu bisa digunakan untuk setiap singa. Setiap singa apapun itu bisa disebut Usamah. Lalu gimana bisa disebut alam? Alam kan ma'rifat. Sedangkan Usama maknanya bisa digunakan untuk semua singa, berarti nakirah. Nah, makanya disebut alamu jinsin. Karena kita menempatkan Usama sebagai ma'rifat ketika kita memiliki pembayangan tertentu dengan apa yang kita lihat. Paham? Kita lagi di kebun binatang nih. Kita lihat singa, terus kita mengatakan ra'aitu Usamata. Aku melihat si singa. Ya. Jadi ketika kita melihat ra'aitu Usama, aku melihat Usama. Maka Usama yang kita maksud adalah Usama yang kita lihat ini. Sedangkan kata Usama sendiri itu bisa digunakan untuk setiap singa. Tapi karena yang kita lihat adalah Usama di depan kita, maka ini yang kita maksud. Usama yang ada dalam benak kita yang sedang kita lihat. Itu namanya alamu jinsin. Paham ini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan, ada yang masih bingung? Pusing? Ya bingung Ustadz, tapi ya pelan-pelan lah nanti dibaca-baca lagi. Ya, ini sebenarnya masuk, ya usul fikih masuk, karena termasuk pembahasan bahasa, ilmu mantik juga masuk. Karena mantik juga kan ilmu logika itu
pembahasannya ya al-wad, lafad. Makanya ya beririsan. Paham ini? Ada yang tanyakan dulu atau cukup? Cukup ya. Cukup Ustaz. Nah, berikutnya tentang masalah al-istiqaq. Nah, ini pembahasannya cukup penting, tapi juga memang butuh apa ya? Butuh pendalaman lebih. Nah, ini nanti adanya di kitab bahasa sebenarnya. Ini masih masalah yang berkaitan dengan masalah bahasa ya. Al-istiqaq. Istiqaq itu secara bahasa adalah al-iqta. Ya, memberi. Biasa juga bermakna mutlaqut taghyir, perubahan. Jadi istiqaq secara bahasa bisa bermakna berubah, perubahan, bisa juga bermakna iqta. Iqta itu memberi. Sedangkan secara istilah, jadi gini, istiqaq itu kan ada 3 ya. Ada istiqaq akbar, ada istiqaq kabir, dan ada istiqaq shagir. Nah, yang dimaksudkan dalam kitab ini, istiqaq ini adalah istiqaq shagir. Istiqaq shagir. Sedangkan istiqaq akbar kabir itu tidak dimaksudkan dalam kitab ini. Kalau istiqaq kabir itu adalah apabila ada 2 lafaz, ya, 2 lafaz, huruf aslinya sama, ada hubungan makna, tetapi urutan hurufnya berbeda. Kayak jazaba, ya, jazaba dengan jabaza, jazaba dengan jabaza. Huruf aslinya sama, jim, ba, zal. Maknanya juga ada hubungan antara keduanya, tetapi secara urutan lafaznya berbeda. Nah, ini namanya istiqaq kabir. Kalau istiqaq akbar, ya, istiqaq akbar itu ini ada perubahan huruf asli. Huruf aslinya berbeda. Jadi ada 2 lafaz, ada hubungan antara makna keduanya, tetapi hurufnya berbeda. Kayak salaba dengan salama. Salaba dengan salama. Makanya nama istiqaq akbar. Karena adanya huruf yang berbeda. Nah, salama dengan salaba. Ya. Sedangkan istiqaq yang kita maksud di sini adalah istiqaq shagir. Istiqaq shagir itu apa? Raddu asani, raddu lafdhin ila lafdhin akharin limunasabatin bainahuma fil ma'na, ya, wa fil hurufil asliyah. Jadi kalau istiqaq shagir itu adalah raddu lafdhin, ya, mengembalikan lafaz kepada lafaz yang lain karena adanya keselarasan, karena adanya hubungan makna antara keduanya dan hubungan huruf asli. Sekali lagi, istiqaq shagir itu mengembalikan satu lafaz kepada lafaz yang lain karena adanya hubungan makna antara keduanya dan hubungan huruf asli. Contoh, kata doribun. Doribun itu diambil dari kata dorbun. Nah, itu namanya istiqaq shagir. Doribun, ya, itu diambil dari kata dorbun, ada hubungan makna keduanya. Apa itu? Sama-sama bermakna memukul. Sama-sama memuat makna memukul, ada hubungan antara keduanya, yang itu juga sama-sama memiliki huruf asli do, ro, dan ba. Maka itu namanya istiqaq shagir. Dari kata dorbun itu bisa diambil fil madi, doroba. Bisa diambil fil mudhari, yadribu. Nah, mengembalikan dari kata dorbun kepada kata doroba, yadribu, doribun, madrubun, karena adanya hubungan kemakna antara keduanya dan huruf asli, ini namanya adalah istiqaq shagir. Kata doroba itu punya makna dengan kata dorbun, sama-sama memiliki makna peristiwa adanya pukulan. Maka itu namanya istiqaq shagir. Dan istiqaq inilah yang dimaksudkan dalam kitab Lubul Usul ini oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, al-istiqaqu raddul lafdhin, mengembalikan satu lafaz ila akhar, kepada lafaz yang lain, limunasabatin bainaha, karena adanya hubungan antara bainaha, salah itu. Saya salah ya. Yang benar limunasabatin bainahuma. Karena adanya hubungan antar keduanya fil makna, dalam makna, wal hurufil asliyah, dan huruf asli. Waqad yattaridu, dan terkadang
Yattarib, istiqaq itu berlaku secara umum, yattarib. Waqad dan terkadang yattarib berlaku umum. Apa al-istiqaq ya? Kasbil fa'il seperti isim fa'il. Waqad dan terkadang yakhtassu, dikhususkan itu istiqaq. Kal qarurah, seperti lafaz qarurah. Jadi istiqaq itu kadang muttaridan. Muttaridan itu artinya berlaku umum bagi siapapun. Ya, tidak ditentukan untuk sesuatu yang khusus. Contoh seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Kata doribun, orang yang memukul. Apakah orang yang memukul itu dikhususkan untuk orang tertentu? Tidak. Tapi bagi siapapun yang melakukan perbuatan memukul, maka dia bisa disebut doribun. Itu namanya muttarid. Ya, jadi dia tidak berlaku khusus untuk satu hal. Tapi siapapun yang melakukan tindakan memukul, maka ia bisa disebut doribun. Atau bagi siapapun yang terkena pukulan, maka itu disebut dengan madrubun. Nah, itu namanya istiqaq yang muttarid. Istiqaq yang muttarid. Sedangkan kalau istiqaq yang mukhtas, dia tidak berlaku kecuali hanya untuk satu hal, untuk sesuatu yang tertentu saja. Contohnya kata qaruroh. Qaruroh itu dari kata qoror, yaitu hanya digunakan untuk ya, kalau mukhtasar, nah qaruroh ini hanya digunakan untuk zujajah ma'rufah. Kaca yang terkenal, bukan kaca yang terkenal, kaca yang sudah sama-sama difahami, yang itu hanya digunakan untuk menyimpan air. Jadi qaruroh itu tidak digunakan kecuali hanya untuk wadah yang ini. Nah, itu istiqaq yang khusus hanya untuk wadah ini. Sedangkan wadah selain ini tidak bisa disebut dengan qaruroh. Ya, paham ini? Ya, paham ya? Jadi ada yang muttarid, ada yang mukhtas. Waman lam yakum, berikutnya ya. Waman lam yakum, dan barang siapa yang tidak apa ya bahasa Indonesia ya? Waman lam yakum bihi wasfun lam yushtaqu lahu minhu ismun indana. Waman lam yakum bihi wasfun, dan barang siapa yang tidak dilakukan, bukan, tidak digunakan kepadanya itu sifat, lam yushtaqo, maka tidak bisa diambil lahu bagi sifat tadi, minhu darinya, ismun itu isim, indana menurut kita. Jadi kalau ada nih sifat, kalau ada sifat tetapi tidak ada yang tersifati dengan sifat itu, maka tidak bisa diambil isim daripadanya, indana menurut kita ahlu sunnah. Berbeda dengan mu'tazilah. Contoh nih, alimun, itu sifat ya, alimun. Maka mesti ada sesuatu yang tersifati dengan alimun, orang yang mengetahui. Gak bisa ada alimun, terlalu. Ya. Jadi kalau ada suatu sifat tetapi tidak ada yang kemudian tidak ada yang menjalankan sifat tersebut, maka itu tidak bisa diambil isim daripadanya menurut ahlu sunnah ya. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu ada sifat ya, tetapi tidak ada yang menjalankan sifat itu. Kenapa? Karena mereka Mu'tazilah itu memiliki keyakinan Allah itu tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena menurut Mu'tazilah kalau Allah memiliki sifat lebih dari satu, meniscayakan zatnya Allah itu banyak dan itu mustahil. Jadi mereka meyakini Allah itu alim sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, alimun ya. Tetapi nggak ada zat yang menempati sifat alim itu. Paham nggak maksud saya? Sedangkan kita
Ahlus sunnah ketika ada kata alim, yaitu berarti ada sesuatu yang ada zat yang tersifati dengan kata alim itu. Qadirun, sifat qadir berarti ada zat yang tersifati dengan yang menjalankan, yang membawa sifat qadirun itu. Gitu. Nah, itu berbeda dengan Mu'tazilah. Ada lafadz qadirun sifat tetapi tidak mengharuskan adanya zat yang memiliki sifat qadirun itu. Nah, makanya di sini disebutkan waman lam yakum bihi wasfun lam yushtaqa lahu min husmun indana. Dan barang siapa yang tidak bisa di apa sih bahasanya? Barang siapa yang tidak bisa menempati satu sifat, ya, atau adanya sifat yang tidak bisa adanya zat tersifati dengan hal tersebut, lam yushtaqqa lahu min husmun. Maka tidak bisa diambil daripadanya satu isim, nggak ada. Karena nggak bisa ada satu sifat, tapi tidak bisa ada zat yang menempati sifat itu atau yang memiliki sifat itu. Indana menurut kami, yaitu ahlus sunnah. Fa'in qama bihi, maka jika ada zat yang menempati sifat itu, malahu ismun wajib, ya, maka wajib sifat tersebut ada. Fa in qama bihi malahu ismun, maka jika ada yang menempati sifat tersebut dari sesuatu yang isim itu wajibah maka wajib, wa illa lam yajuz, kalau tidak ada maka tidak boleh. Paham tuh? Ya, seperti contohnya jenis-jenis ruwaih, jenis-jenis wewangian. Saking banyaknya wewangian itu sampai-sampai nggak ada, sampai-sampai semuanya itu nggak memiliki nama. Maka nggak bisa tuh sifat ini yang karena tidak memiliki nama, tidak memiliki zat yang menempati posisinya, maka itu maka ada nama, ada isim baginya, nggak ada. Wal asoh, dan menurut pendapat yang sahih, annahu bahwasanya yustaratu disyaratkan baqaul mushtaqi, tetapnya mushtaq minhu ma'a kaunil mushtaq, dengan adanya si mushtaq hakikotan secara hakikoh, in karena jika memungkinkan. Wa illa kalau tidak memungkinkan fa akhiru juz'in, maka di akhir bagiannya. Jadi gini. Jadi ketika kita mengatakan Zaidun yadribu Muhammadan, Zaid sedang memukul Muhammad. Nah, ketika kita mengatakan Zaid sedang memukul Muhammad, peristiwanya itu sedang terjadi. Ya. Peristiwanya itu sedang terjadi. Maka itu namanya istiqoq hakiki gitu. Karena menunjukkan secara hakiki memang sedang terjadi, sedang dialami peristiwanya itu. Nah, berbeda kalau Zaidun doroba Muhammad, dan Zaid telah memukul Muhammad. Sebelum dia mengucapkan kata doroba itu, si kejadiannya sudah terjadi, sudah selesai. Maka itu namanya istiqoqnya majazi. Paham sampai sini? Jadi wal asal menurut pendapat yang saya bahwasanya yushtaratu disyaratkan baqaul mushtaqi minhu. Mushtaqi minhu itu yang diambil. Jadi gini, mushtaq itu masdar. Enggak, mushtaqu minhu itu masdar, afwan. Mushtaqu minhu itu masdar. Dari mushtaqu minhu masdar di istiqoq berbagai macam lafaz. Fil madi, fil mudhari, amr, itu namanya mushtaq yang diambil. Masdar namanya mushtaqu minhu yang menjadi sumber pengambilan. Yang mengambil namanya mushtaq. Nah, disyaratkan si mushtaqu minhu yaitu masdar itu harus tetap ada, tetap bako, tetap ada, tetap terjadi ma'akaunil mushtaq, dengan adanya si mushtaq, katakanlah yadribu fi'il mudhari, hakikotan secara hakikot, in amkana jika memungkinkan. Kata yadribu itu kan mushtaq, diambil dari kata dorbun yang bermakna adanya pukulan. Nah, terjadinya peristiwanya kata yadribu memukul itu, ya, haruslah secara hakiki memang bako tetap ada ketika kita ucapkan. Di sini di depan kita ada orang saling mukul, kita katakan yadribu fulan fulan. Fulan itu memukul fulan. Dan ketika kita mengucapkan si mushtaq yaitu yadribu memukul itu, ya, si mushtaq minhu yaitu doroba memukul itu masih ada. Itu namanya hakikoh berarti. Hakikoh.
In amkana jika memungkinkan. Wa illa fa akhiru juz'in, kalau tidak maka sampai akhir batasan. Sampai akhir batasan itu gimana? Ketika kita ucapkan sudah peristiwanya sudah terjadi tapi masih berlangsung sampai kita ucapkan. Itu juga masih hakikoh. Paham nih? Itu masih hakikoh. Jadi ulama tuh sepakat sebenarnya. Kalau fi'il mudhari bermakna mustaqbal itu namanya majazi. Karena belum terjadi. Ya. Dan apa yang terjadi ketika kita ucapkan itu namanya hakikoh. Ulama sepakat. Nah, yang terjadi khilaf, makanya disebut al-asoh, karena terjadinya khilaf perbedaan, adalah apabila si perbuatan itu sudah disebutkan. Peristiwanya sudah terjadi, fi'il madi. Doroba Zaidun Muhammadan, atau doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Nah, ketika kita ucapkan, peristiwanya sudah terjadi. Nah, kalau suatu peristiwanya sudah terjadi, itu apakah bisa disebut hakikoh ataukah majaz? Ulama berbeda pendapat. Nah, beliau mengambil pendapat harus tetap si mustaqnya itu bako ada. Berarti kalau sudah berlalu itu majaz. Makanya di sini dikatakan fasmul fa'il, maka isim fa'il hakikotun itu adalah hakikat fi halit talabus, dalam kondisi ketika dikerjakan, dilakukan. Contoh doribun, orang yang memukul. Ketika kata doribun diucapkan bagi orang yang memang sedang memukul, itu namanya hakikoh. Ya, hakikoh. La nutqi bukan ketika diucapkan. Bisa jadi kan doribun orang yang sedang memukul. Ketika kita ucapkan, orang yang sedang memukulnya sudah selesai memukul. Maka ketika itu tidak disebut hakikoh, tapi majaz. Jadi disebut hakikoh apabila peristiwanya sedang terjadi, bukan yang diucapkan. Kalau kita mengucapkan peristiwanya sudah terjadi itu majaz. Tapi kalau peristiwanya sedang terjadi, maka itu namanya hakikoh. Paham ya? Paham nih? Ya Allah. Tapi ada pertanyaan. Ya. Ya, walaupun ini sebetulnya ada kaitan dengan usul fikih karena bahasa, tapi nggak ada kaitan secara langsung. Ya, kalau secara langsung tuh nggak ada. Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Nah itu ya berarti yang apa namanya ya masdar atau juga isim fa'il atau isim maf'ul di sini baru hakikat kalau memang dia sedang terjadi ya mudhari ya. Nah, itu untuk memahaminya ini Ustaz seperti yang Ustaz bilang tadi dia ada istiqoq ke akbar, kabir dan shagir ya. Kalau yang shagir ini apakah yang istiqoq shagir ini apakah yang disebut sebagai tasrif itu Ustaz? Iya, iya, tasrif istilahi. Itu namanya itu namanya istiqoq shagir. Shagir. Ya. Ya Ustaz, itu aja Ustaz. Syukran. Afan. Sebenarnya istiqoq itu ada pelajarannya tersendiri ya. Dia bagian dari sorof, tapi dia sudah menjadi bagian tersendiri gitu. Kayak kalau dalam hadis itu ada jarh wa ta'dil, itu kan bagian dari hadis, tapi kemudian jadi ilmu tersendiri. Nah, istiqoq juga sama. Makanya kitabnya berbeda dengan kitab sorof secara keumuman. Ada kan kitabul istiqoq. Nah, gitu. Sebagaimana ada kitabul wada'. Itu bahasa sendiri, al-wada'. Ya. Nah, sedikit lagi, wala isyara, dan tidak mencakup lil mustaq bagi mustaq bi khususiyati zat, kekhususan suatu zat. Jadi kalau dikatakan dorbun atau doroba itu tidak khusus untuk suatu zat tertentu, umum bagi siapapun yang telah memukul, maka dia bisa disebut doroba. Itu maksudnya. Paham ya? Gampang kan itu mah. Jadi nggak secara khusus istiqoq itu digunakan untuk sesuatu tertentu. Bi khususiyati zat, tidak. Allahu a'lam. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti
Istiqoqnya sendiri secara khusus memang akan sangat bermanfaat dalam hal ilmu ushul fikih ya. Istiqoq. Istiqoq itu khususiyatnya orang Arab. Istiqoqnya itu khususiyat bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Arab itu at-ta'rib, Arabisasi, lafad non Arab itu bisa diarabkan kepada bahasa Arab, ya. Apa itu hanya berkaitan dengan lafad-lafad yang bersifat teknis, makna-makna yang bersifat teknis. Nggak bisa Arabisasi itu terjadi pada makna-makna yang sifatnya maknawi, nggak bisa. Kenapa? Kalau bersifat maknawi itu bahasa Arab sudah lebih dari cukup dengan adanya istiqoq, dari satu kata di istiqoq atau lain istiqoq. Nah, kemudian juga proses ta'rib, Arabisasi dari lafaz teknis kepada bahasa Arab itu juga harus melalui proses taf'ilat. Jadi dia harus punya wazan. Jadi kalau hanya kayak motor, televisiun itu bukan bahasa Arab. Bukan juga Arabisasi, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Inggris. Yang kemudian cuma dikasih at-televisiun, al-motor, apalagi sih? Al-ideologia, itu bukan bahasa Arab. Ya. Itu apa? Cuman serapan apa ya disebutnya. Karena kalau yang bahasa Arab itu harus ada taf'ilat. Harus melalui proses taf'ilat yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Nanti ada perdebatan, apakah Al-Qur'an itu semuanya bahasa Arab atau tidak? Apakah ada Arabisasi dalam bahasa Arab atau tidak? Jawabannya semua apa yang ada dalam Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya. Sekalipun kemudian ada yang namanya proses yang namanya Arabisasi. Tapi ketika sudah Arabisasi bukan lagi bahasa non Arab tapi sudah menjadi bahasa Arab. Itu kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Contohnya seperti lafaz dalam surat Ar-Rahman itu apa? Aduh, saya lupa. Yang ada dalam surga itu. Ya, istilah-istilah yang ada dalam surga saya lupa. Itu sama. Itu asalnya bukan bahasa Arab, tapi kemudian mengalami proses taf'ilat, maka menjadi Arab. Maka tidak bisa disebut Al-Quran itu ada bahasa non-Arab, itu nggak bisa. Karena itu semuanya sudah Arab. Ya. Mustadrok, bukan. Apa itu Ar-Rahman itu ya? Mustadrok. Bukan mustadrok. Istabrok. Nah itu istabrok. Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, dilanjut. Masalah. Al-asah, pendapat yang sahih. Annal muradif, bahwa muradif sinonim waqi'un itu ada dalam bahasa Arab. Kenapa beliau sebut al-asah? Karena memang terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah sinonim itu ada atau tidak ada. Contoh pengarang kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, Abu Hilal Al-Askari Al-Mu'tazili. Beliau menganggap tidak ada yang namanya sinonim. Makanya beliau bikin Al-Furuq Al-Lughawiyah. Beliau menunjukkan adanya menurut orang kesamaan makna, ternyata itu beda. Ada titik perbedaannya. Sehingga beliau mengatakan tidak ada sinonim. Tidak ada sinonim. Tapi pendapat jumhur dan ini yang rojih, sinonim itu ada dalam bahasa Arab. Faktornya banyak. Bisa jadi berbagai kabilah itu menyebutkan makna yang sama tapi lafadznya beda. Ya, kabilah ini menyebut ini A, kabilah itu menyebutnya B, tapi maknanya sama. Ya, maka itu di antara faktor atau di antara alasan terjadinya yang namanya sinonim. Bisa juga kemudian satu lafaz, ya, bisa juga kemudian yang namanya bisa juga kemudian ada satu lafaz tapi maknanya banyak, itu semata-mata karena peluasan makna daripada lafaz tersebut. Karena kan peluasan penggunaan bahasa sehingga kemudian orang Arab itu menyebutkan dengan nama yang berbeda. Ya sebagai bab peluasan aja. Peluasan penggunaan. Ya.
Itu di antara alasannya ya. Yang pasti pendapat yang sahih bahwa lafaz sinonim itu ada di dalam bahasa Arab. Seperti lafaz insan, bashar, itu keduanya memiliki makna yang sama. Wa annal hadda wal mahdud ya, wa nahwa hasanin wa basan laisa minhu. Bahwasanya al-hadda wal mahdud, al-hadda wal mahdud ya. Hadda itu didefinisikan sebagai yadulu alal mahiyah tafsilan, kalau mahdud itu yadulu alal mahiyah ijmalan. Jadi kalau al-hadda itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu substansi secara rinci. Itu al-haddu. Kalau al-mahdud itu menunjukkan kepada suatu substansi secara global. Ya. Wa nahwa dan semacam hasan, basan, laisa minhu. Maka keduanya bukan termasuk lafaz sinonim. Ya, bukan sinonim. Nih, kalau buka dalam Ghayatul Usul. Di dalam Ghayatul Usul itu disebutkan al-asah pendapat yang sahih anna lafdhu al-muradifa, bahwa lafaz yang muradif sinonim li akhar terhadap lafaz yang lain waqi'un itu ada fil kalam di dalam al-kalam, yaitu dalam kalam fil kalamil arabi dalam bahasa Arab jawazan mutlaqan, secara mutlak boleh, seperti lafaz laith dan lafaz asad yang itu adalah sama-sama bermakna singa ya. Kemudian wal asah dan pendapat yang sahih annal hadda wal mahdud, bahwa hadda dan mahdud ya. Hadda itu definisi ya. Mahdud itu yang terdefinisikan. Contohnya seperti kalimat al hayawanun natiq wal insan. Ya. Al hayawanun natiq itu definisi dari al insan. Al mahdud itu insan. Ini contohnya. Kita mau mendefinisikan manusia nih, al insan. Al insan itu namanya mahdud, yang terdefinisikan. Al-hadnya, definisinya al-hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir. Dan semisal hasan, basan, ay al-ismi wa tabi'ihi, nama dan yang mengiringinya. Maksudnya mengiringinya apa ini? Oh, yang dimaksud mengiringinya itu ma la yudhkaru illa ma'a matbu'ihi ta'kidan, yang tidak disebutkan kecuali bersama dengan apa yang diikutinya sebagai penegas. Jadi basan itu taukid dari hasan. Jadi nggak bisa kita menyebutkan hasan ya kecuali harus diiringi dengan basan jika ingin berfaedah taukid. Ya, itu yang dimaksudnya. Kalau kita menyendirikan lafaz hasan, maka itu tidak akan berfaedah taukid yang diinginkan. Ya, hasanin basan. Nah, seperti atsan, natsan, laisa minhu, keduanya bukanlah termasuk sinonim. Sinonim. Paham nih? Yang definisi dengan yang terdefinisikan itu bukan sinonim. Walaupun maknanya sama kan? Insan itu apa sih? Al-hayawanun natik. Al-hayawanun natik itu apa sih? Al-insan. Keduanya bukan sinonim, sekalipun sama. Kenapa? Karena tadi, kalau al-had definisi menunjukkan kepada bagian-bagian substansi sesuatu secara rinci, sedangkan mahdud menunjukkan kepada bagian-bagian itu secara global. Karena tadi, manusia apa? Al-insan. Sedangkan hadun secara rinci, hewan yang bisa, makhluk hidup yang bisa berpikir. Keduanya itu berbeda. Mutaghayyiran, keduanya itu berbeda. Selain sinonim itu hanya terjadi kepada lafaz yang mufrad. Paham ya? Mufrad. Laith sama Hafsah, Laith sama Asad. Sama. Sedangkan had sama mahdud kan murakkab. Al-hayawanun natiq. Nah, itu makanya mereka bukan termasuk sinonim. Nah, adapun yang kedua hasan basan, karena atabi yang mengikuti yaitu basan tidak akan berfaedah makna apapun tanpa adanya hasan. Sedangkan sinonim kan nggak mesti gitu. Hasan basan itu maknanya sama. Basan itu taukid dari hasan. Nah, cuman keduanya bukan sinonim. Kenapa? Karena basan tidak mungkin bisa bermakna taukid kalau tidak diiringi dengan kata hasan.
Di luar. Jangan di dalam atau main sepedanya. Oke. Paham sama sini? Nah, berikutnya kemudian watabi dan yang mengikuti yufidu itu berfaedah at-taqwiyah penguatan. Ya, kayak tadi Hasan Basan. Wa anna kullal minal mufrad wa anna kullal minal muradifaini bahwa masing-masing dari dua sinonim yaqa'u itu menempati makan al-akhar posisi yang lain. Maksudnya penggunaannya sama. Laith, Asad sama aja. Satu dengan yang lainnya sama. Tip. Ada yang ditanyakan? Jangan kalau ada yang ditanyakan. Jangan. Paham nggak nih? Belum ada ya. Terakhir aja ini masalah terakhir tentang mustarok. Nanti hari Kamis kita masuk ke hakikoh dan majaz. Kalau ini muradif, sinonim, mustarok ini penting untuk kita pahami. Nanti dalam bahasa Arab atau dalam istinbat itu juga sangat berkaitan ini. Khususnya nanti dalam bab taroji, ta'arud itu sangat bermanfaat. Oke, masalah. Al-asah pendapat yang paling sahih annal mushtarak bahwa mushtarak waqi'un itu ada. Itu terjadi. Mushtarak masih ingat ya? Ini tahada al-lafzu wa ini tahada al-lafzu wa ta'addada al-ma'na. Jadi namanya mushtarak itu lafadznya satu tapi maknanya beragam. Itu namanya mushtarak. Kayak ainun bisa bermakna mata, bisa bermakna mata-mata, bisa bermakna mata air, sumur, juga bisa bermakna benda. Itu namanya mushtarak. Nah, mushtarak waqi'un jawazan itu terjadi, jawazan boleh terjadi. Wa annahu dan bahwasanya yasihu sah lughatan secara bahasa itlaquhu menyebutkan lafaz mushtarak ala maknayaihi kepada dua maknanya ma'an sekaligus majazan secara majaz. Ya. Ini Imam Syafi'i kalau nggak salah. Ya, menggunakan ala maknayaihi atas kedua maknanya disebutkan di dalam Hasyiah Asy-Syarih itu adalah baik digunakannya dalam hakikat kedua hakikatnya ya. Seperti lafadz Qur'un. Qur'un itu dalam Al-Qur'an digunakan langsung dengan dua maknanya yang hakiki. Mencakup langsung dua maknanya yang hakiki. Qur'un itu kan bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Jadi Qur'un disebutkan langsung bisa bermakna haid atau suci. Mushtarak kan satu lafadz maknanya lebih daripada satu. Nah, dan itu bisa digunakan langsung dua makna itu secara hakikoh ataupun secara majaz. Ya. Seperti itu. Masalan, contohnya ma'an secara bersamaan. Bi an yurada bihi min mutakallimin wahidin fi waqtin wahidin. Dengan seperti diinginkan oleh satu pembicara dalam waktu yang satu.
Seperti perkataan engkau indi ainun, aku memiliki ain, dan engkau menginginkan sekaligus dari kata ain itu adalah al-basirah, mata, dan jariyah, budak wanita, sekaligus. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita menyebutkan satu lafadz yang diinginkan dua makna sekaligus yang tercakup dari lafadz ini. Boleh. Ya. Majazan secara majas. Kenapa secara majas? Karena hukum asalnya masing-masing dari keduanya itu tidak digunakan untuk kedua makna itu sekaligus. Tapi secara asal ya maknanya hanyalah satu yang diinginkan. Ya, makanya disebut dengan majazan. Nah, ini ada satu pendapat Imam Syafi'i secara tersendiri bahwasanya itu hakikoh. Bahwa ketika kita menyebutkan satu lafadz dan yang diinginkan dua makna sekaligus itu hakikoh menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Ya karena lafadz itu masing-masing memang mencakup makna ini dan itu. Tapi menurut jumhur itu majaz. Karena hukum asalnya satu lafadz ya hanya disebutkan untuk satu makna yang diinginkan. Ketika langsung menginginkan dua sekaligus maknanya, maka itu namanya majaz. Paham ya? Kemudian pendapat yang sahih juga bahwasanya wa anna jam'ahu, dan bahwa jamak jamak daripada lafadz mustarak itu ya, bahwa pendapat yang sahih anna jam'ahu, bahwa menjamakan lafadz mustarak bi'tibarihima, dengan melihat daripada makna keduanya, ya. Mabniun alaih, itu dibangun berdasarkan pendapat alaih yang sebelumnya. Ya, apa itu? Bolehnya kita menyebutkan lafadz mustarak yang mufrad sekaligus dengan dua makna sekaligus. Jadi gini, ain jamaknya apa sih? Uyun. Boleh nggak kita menjamakan ain menjadi uyun dengan maksud maknanya dua yang diinginkan sekaligus? Jawabannya tetap boleh. Jadi boleh menjamakan lafadz mustarak dilihat dari makna keduanya, ya, berdasarkan apa yang tadi disebutkan. Apa itu? Bolehnya satu lafadz untuk disebutkan dua makna sekaligus. Seperti itu. Paham kan sampai sini? Jadi boleh kita menyebutkan uyun yang dimaksud dua mata, satu budak, boleh. Atau uyunun yang kita maksud adalah mata, budak, dan emas. Boleh sekaligus. Yang dimaksud tiga-tiganya, boleh nggak? Boleh. Wa anna dzalika, dan bahwa hal itu, apa hal itu tuh? Satu lafaz kita sebutkan dua sekaligus. Afwan. Satu lafaz bisa bermakna lebih daripada satu. Atin itu datang fil hakikoh, bisa masing-masing dalam hakikoh, wal majaz, atau sama-sama majaz, wa fil majazin, atau sama-sama dalam majaz. Ya. Di contoh nih, hakikoh plus majaz, kayak kita mengatakan ro'aitul asad. Kita ingin langsung sekaligus. Asad yang dimaksud adalah hewan buas plus orang pemberani. Boleh. Itu mencakup dua makna sekaligus yang hakikoh plus majaz. Bisa juga mencakup dua majaz sekaligus. Ya, dua majaz sekaligus. Contohnya, wallahi la ashtari. Demi Allah aku la ashtari. Maksud ashtari itu apa? Engkau menginginkan dengan lafaz ashtari itu adalah asum, racun, ya, as-saum, as-saum, tawar-menawar, asyiro, asyiro bitawkil fih, membeli dengan cara mewakilkan. Itu semuanya adalah majaz dari kata ashtari. Maka itu hukumnya boleh. Di sini contohnya seperti nahu if'alul khair, lakukanlah kebaikan. Fa ya ummul wajib wal mandub, itu mencakup wajib dan mandub.
Kenapa? Karena kata if'alu secara hakikoh kan itu amr, perintah wajib, tapi juga bisa mencakup makna mandub. Maka ketika if'alul khair ya umul wajib wal mandub, dia bisa mencakup wajib dan mandub. Mustarok if'alu kan, satu lafad tapi mencakup makna bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa mubah. Itu. Ada yang naikkan dulu? Ustaz, kalau contohnya ketika lafaz mustarak ini dikehendaki kedua maknanya itu majas, itu contohnya gimana Ustaz? Kalau misalnya kita lihat, kita katakan raitu asad gitu. Jadi kalau dua-duanya kehendaki majas itu gimana Ustaz? Tadi contohnya wallahi la ashtari. La ashtari. Ashtari kan makna asalnya adalah saya tidak akan membeli. Tapi yang diinginkan maknanya adalah makna majas dua sekaligus. Ashtari di sini maknanya as-saum, tawar-menawar. Aku tidak mau tawar-menawar. Atau yang kedua, aku tidak mau membeli, tapi dengan cara mewakilkan. Itu tadi. Itu dua makna majas. Jadi kita menyebutkan ashtari, tapi yang diinginkan dua makna yang bersifat majas. Itu contohnya. Paham ya? Kira-kira. Paham nggak? Ya paham Ustaz. Jadi pahamnya kalau dikiaskan ke dalam bahasa Indonesia mungkin Ustaz. Iya, bisa jadi. Paham nih? Ada yang tanyakan dulu? Yang lain? Nah, ini teori-teori memang akan susah untuk difahami karena jarang prakteknya. Bukan prakteknya, jarang faktanya. Jarang faktanya. Seperti itu. Yang paling gampang tuh belajar usul itu langsung prakteknya. Supaya langsung ini, makanya belilah takhrijul furu' alal usul yang kayak gitu. Nah, kemarin saya beli satu kitab yang aduh jatuh. Ini, tapi ini memang baru ini banget sih. Karena ini termasuk kitab awal Masailul Khilaf fi Usulul Fiqih. Simpan ke kulkas. Jadi ini karangan Al-Qadhi Abi Abdillah Al-Husain bin Ali As-Sumairi Al-Hanafi. Ini kitab bisa dikatakan kitab-kitab awal yang menjelaskan perbedaan yang terjadi pada ilmu usul fikih antara madhab. Setelah kitab ini kan ada kitab Imam Ash-Shirazi yang disebut dengan At-Tabsirah. Nah, ini bagus. Jadi dijelaskan nanti itu perbedaan-perbedaan antara satu ulama dengan ulama lain dalam hal usul. Dalam hal amr, apakah amr berbeda wajib asalnya apa tidak, dijelaskan di sini. Nih. Jadi ini penting untuk kita memahami ini untuk apa? Salah satunya untuk paham adanya khilafiyah. Karena perbedaan usul itu akan melahirkan perbedaan kesimpulan hukum. Karena berbeda dalam hal usulnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus banyak-banyak praktekin sih. Yang namanya belajar usul itu harus banyak praktek. Kekurangan orang sekarang itu belajar usul itu minus praktek. Akhirnya usul fikih itu hanya menjadi teori-teori. Ketika lulus dari pesantren itu dia nggak paham tuh usul fikih dipakainya buat apa. Dia taunya untuk mengcounter Wahabi aja. Segitu aja udah. Mentok. Kalau dihidangkan nih tentang climate change, tentang perubahan iklim. Gimana Islam memandang tentang perubahan iklim? Bingung dia. Gimana ya? Islam nggak bahas masalah itu. Kan gitu. Kenapa? Karena usul fikihnya mati. Ya, kayak sekarang kan perdebatan itu hanya seputar tentang masalah-masalah yang sebenarnya sudah tuntas, sudah dijelaskan oleh para ulama panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Itu mah hanya masalah mengulang perdebatan. Coba sok yang masalah-masalah baru, bagaimana kita usul fikih ini memandang, itu menarik. Ya cuman kita juga kan ini belum masuk panjang, jadi ya belum bisa ngapa-ngapain juga, mau praktek juga masih kita pertama ini, masih berkaitan dengan bahasa. Ya, nanti kan belum kitab yang keduanya as-sunnahnya, ijma'nya, qiyasnya, ya, dilalah ta'arudnya dan seterusnya. Ini nanti masih berkaitan dengan masalah bahasa, huruf-hurufnya, ini masih panjang kitab pertama.
Nah, nanti baru masuk am, khos, amr, nahi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pusing, silakan untuk bisa bertanya ya, bertanya ke saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi syukran Ustaz. Wabarakatuh. Syukran. Masa Jazakallah. Syukran.